Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan dari salah satu Sobat Sehat kita. Sobat Sehat kita ini bertanya, Dok, saya remaja putri usia jalan 14 tahun. Umur berapa saya boleh mulai mencukur rambut kemaluan? Tolong jelaskan ya. Oke, karena penanya kita ini usianya masih sangat muda, masih di bawah umur, pertanyaannya saya delete. Pun saya nggak akan tampilkan di sini seperti biasanya. Karena menurut saya, anak yang masih di bawah umur ini perlu dilindungin privasinya, dijaga identitasnya, jangan diumbar-umbar. Jadi Sobat Sehat nggak perlu cari ya, karena udah saya delete, nggak akan ketemu dah. Tapi meskipun saya delete, pertanyaannya udah saya baca dan akan kita bahas di video ini. Kalau Sobat Sehat ada pertanyaan di seputar kesehatan, boleh silakan ketik aja di komen, nanti saya akan buatkan video untuk membahasnya. Tapi please, nanyanya jangan yang bersifat konsultasi ya. Tanya yang umum-umum aja dan saya akan bahas secara umum juga. Karena yang namanya konsultasi itu banyak sekali variabel yang harus dipertimbangkan. Baik untuk menegakkan diagnosa maupun pemilihan terapinya. Nah, faktor yang banyak ini kalau dibahas di tempat yang sifatnya umum seperti YouTube, itu sangat rentan disalahartikan oleh orang lain yang mungkin memiliki keluhan yang sama tapi penyebabnya beda. Kan kalau penyebabnya beda, terapinya juga beda dong. Nah, kalau disalahartikan nanti runyam urusannya. Forum yang umum membahas masalah yang umum. Kalau konsultasi, saya sarankan Sobat Sehat cari dokter, konsultasi langsung. Kita kembali ke pertanyaan dari Sobat Sehat kita. Karena pertanyaannya udah terlanjur saya delete, saya nggak bisa tanya ke Sobat Sehat kita ini, kenapa kok kepengen mencukur rambut kemaluan? Karena biar gimana, yang namanya solusi itu kan perlu selalu disesuaikan dengan akar permasalahannya supaya tepat pemecahannya. Karena saya nggak bisa tanya secara langsung, terpaksa saya tanya sama Google. Apa alasan orang ingin mencukur rambut kemaluan? Yang sering ketemu itu adalah untuk menjaga kebersihan area intimnya, area genital. Terus yang kedua itu karena untuk menghindarin penyakit, menghindarin infeksi, supaya nggak terkena kutu atau gimana lah, pokoknya menghindarin kondisi kesehatan yang tidak diharapkan. Terus yang ketiga itu untuk terapi atau untuk pengobatan atau untuk prosedur tertentu atau misalnya untuk mempermudah aplikasi salep, krim atau ya pokoknya untuk alasan kesehatan juga. Banyak juga itu adalah untuk supaya alat kelamin terlihat lebih supaya Mr. P-nya terlihat lebih besar, supaya Miss V-nya terlihat lebih jelas, ya kayak gitulah pokoknya. Oke, kita bahas satu-satu berdasarkan penyebabnya. Kalau untuk alasan kebersihan, sebenarnya mencukur rambut kemaluan itu nggak tepat. Karena mencukur rambut kemaluan nggak akan membuat area kelamin itu jadi bersih. Kalau memang ingin area kelaminnya itu jadi bersih, ya dibersihkan, bukan dicukur. Ini misalnya sama aja kayak rambut. Kalau rambutnya kotor, ya dibersihkan, dikeramas. Emangnya kalau dicukur, nggak akan kotor kulit kepalanya? Tetap aja kotor. Jadi, mencukur rambut kemaluan nggak akan membuat area itu bersih. Yang membuat area bersih itu adalah dengan dibersihkan. Pakai sabun atau sampo, dipakai air yang bersih, dibersihin secara rutin, terus dikeringkan. Udah gitu pakai pakaian dalam yang terbuat dari bahan yang menyerap keringat. Kalau pakaian dalamnya basah atau kotor, ganti dengan yang bersih. Jadi mencukur rambut kemaluan per se nggak akan membuat area itu bersih. Nggak. Yang harus dilakukan adalah membersihkan. Terus yang kedua itu kan tadi untuk menghindarin penyakit, menghindarin infeksi, menghindarin kutu atau apalah. Itu pun nggak cocok. Kalau mau menghindarin ya jangan dilakukan hal-hal yang menyebabkan infeksi. Kalau misalnya takut kutuan itu ya jangan berhubungan dengan orang yang ada kutunya supaya kutunya nggak menclok ke rambut kemaluan kita. Itu kalau memang alasannya untuk menghindarin hal-hal semacam itu. Bahkan sebenarnya tindakan mencukur itu berisiko untuk menyebabkan hal-hal yang ingin dihindarin loh. Jadi mencukur itu bisa menyebabkan mikrotrauma yang mempermudah terjadinya infeksi. Bisa menyebabkan peradangan, apalagi kalau cukurannya itu dilakukan secara rutin dan sering. Bisa menyebabkan ingrown hair. Jadi justru bisa menyebabkan masalah dengan dilakukan cukur-mencukur itu. Jadi alasan ingin mencukur rambut kemaluan untuk menghindari penyakit, menghindari infeksi, menghindari kutu, nggak tepat ya. Kalau alasannya untuk prosedur kesehatan, misalnya mau operasi, misalnya mau pakai salep, mau apa,
Itu pun nggak cocok, nggak perlu ditanyakan. Kalau memang diperlukan, dokter atau perawat atau petugas kesehatan akan ngasih tahu, akan minta konsen. Boleh nggak ini nanti sebelum operasi kita cukur? Jadi nggak perlu tanya seperti itu, kapan mulai mencukur. Dan ini pun sebenarnya sudah mulai ditinggalkan. Karena ada penelitian menunjukkan bahwa hal yang ingin dicapai dengan mencukur rambut kemaluan sebelum dilakukan prosedur, sebelum dilakukan operasi, sebelum dilakukan apa itu ya, ternyata bisa dilakukan juga dengan mencuci rambut kemaluan. Atau kalau perlu digunting, nggak perlu dicukur. Bisa diperoleh hasil yang sama, manfaat yang sama. Bisa dihindarin risikonya. Jadi seperti saya bilang tadi, mencukur itu banyak risikonya. Nah, kalau dengan dilakukan hal yang lain yang kurang invasif, yang tidak mencukur, bisa didapat, disarankan tenaga kesehatan untuk tidak mencukur. Ini sudah ada penelitiannya. Penelitiannya kualitas baik, skala besar. Jadi secara alasan kesehatan pun, untuk prosedur, untuk pengobatan pun sebenarnya udah nggak disarankan sih. Terus ada yang bilang, dok kalau mau pakai salep kan susah dok kalau ada rambutnya. Nanti tuh salepnya nempel di rambut. Iya, enggak juga sih sebenarnya. Rambutnya kan bisa disibak-sibak. Ini rambut di kepala aja kita mau pakein serum aja bisa kok, rambut yang panjang-panjang. Apalagi rambut di kemaluan, sebenarnya nggak masalah. Tapi oke lah, fine. Kalau memang itu dipermasalahkan, ya udah dipotong aja, jangan dicukur. Digunting, disisakan setengah atau 1 senti. Udah bisa dong harusnya pakai salep mah. Gitu ya. Jadi alasan mencukur untuk prosedur kayak gini-gini itu nggak sesuai, malah beresiko sebenarnya. Jadi perlu dihindarin. Udah nggak disarankan lagi lah pokoknya. Terus yang terakhir itu kan alasan supaya alat kelaminnya terlihat lebih wow. Mr. P-nya terlihat lebih besar, Miss P-nya terlihat lebih indah. Kalau ini alasannya, wah saya sih agak gimana ya? Soalnya penanya kita ini usianya masih jalan 14, berarti baru 13 lebih. Usia semacam ini menurut saya sebaiknya nggak memusingkan masalah penampilan alat kelamin. Alat kelamin itu kan hari-harinya tertutup ya, pakai pakaian, nggak ada yang lihat. Kok mikirin supaya kelihatan lebih gini begitu, itu belum umurnya menurut saya mikirin masalah begituan. Jadi Sobat Sehat jangan khawatirin masalah beginian. Selesaikan dulu aja pendidikan dasar. Di Indonesia pendidikan dasar kan 12 tahun ya. Selesain aja dulu, fokus ke pelajaran, jangan mikirin masalah kelamin. Itu mah nanti urusan belakangan. Kalau memang benar-benar khawatir, lakukan vaksinasi HPV ya. Itu udah dijadikan vaksinasi dasar di Indonesia, itu lakukan. Tapi selebihnya dari itu udah jangan khawatirin. Cuci aja bersih, tutup. Jangan kasih lihat orang, mau gondrong, mau apa, itu nggak kelihatan kok. Jangan pusingin, pikirin aja masalah pelajaran. Fokus, selesaikan pendidikan dasar, dan lebih baik lagi kalau lanjut ke pendidikan tinggi. Masalah alat kelamin penampilannya seperti apa, itu nanti kalau sudah ada pasangan seks. Dan pasangan seks ini sebaiknya dilakukan setelah menikah ya, dengan suami atau istri yang resmi. Jadi jangan khawatirin sekarang. Mungkin Sobat Sehat ada nih yang usianya udah dewasa, yang kepengen dengan alasan yang seperti ini. Menurut saya juga nggak perlu sebenarnya. Jadi rambut kelamin kita diciptakan oleh Tuhan, itu ada fungsinya. Fungsi untuk menyebarkan feromon, fungsi untuk menandai bahwa si empunya rambut kelamin itu sudah dewasa, sudah matur, sudah siap untuk bereproduksi. Fungsi untuk mencegah, mengurangi friksi pada saat dilakukan hubungan intim. Nah, fungsi-fungsi ini akan hilang kalau si rambut kemaluan itu dicukur. Kalau dicukur jadinya gimana? Yaitu feromon jadi berkurang penyebarannya. Feromon itu adalah salah satu hormon yang meningkatkan daya tarik seksual justru. Dan ini ditangkap oleh lawan jenis melalui penciuman. Dengan adanya rambut, baik di rambut kemaluan maupun di ketiak, feromon ini akan bertahan lebih lama. Sama halnya seperti kalau kita pakai parfum. Parfumnya itu disemprot di rambut atau diserat di pakaian, sama di daerah yang nggak berambut. Mana yang tahan lebih lama? Tentu yang di rambut kan, yang di daerah berserat kan. Nah jadi sama, feromon ini akan bertahan lebih lama kalau ada rambut ketiak, ada rambut kemaluan. Karena memang kelenjarnya di situ ya. Jadi bisa meningkatkan sex appeal justru. Kalau dicukur ya jadi berkurang. Nah, kalau masalah ingin terlihat lebih gimana ya, lebih indah, menurut saya lebih indah buat siapa? Jadi rambut kemaluan ini fungsinya untuk menandain bahwa seseorang itu udah dewasa, sudah akil balik, sudah siap untuk bereproduksi.
Kalau dicukur kan jadinya seperti anak-anak, seperti yang masih belum matur. Kenapa pengen seperti ini justru? Karena udah dewasa. Oh, untuk menarik lawan jenis. Lawan jenis macam apa yang sukanya dengan yang masih nggak dewasa? Kalau di istilah medisnya itu ada yang namanya pedofilia. Pedo itu ya anak-anak, filia itu pencinta, jadi pencinta anak-anak. Ini merupakan salah satu kelainan ya, penyakit mental. Jadi hati-hati justru kalau mau menarik lawan jenis yang sakit semacam ini. Menurut saya sih sebaiknya nggak dilakukan ya. Istilahnya jangan mencari penyakit lah. Jadi selain beresiko untuk kesehatan kita sendiri, berisiko terinfeksi, berisiko ingrown hair, berisiko radang, juga berisiko menarik lawan jenis yang nggak sehat secara mental. Terus kan fungsi lainnya itu adalah untuk mencegah friksi pada saat dilakukan hubungan seksual. Kalau itu dicukur, nanti pada saat dilakukan hubungan seksual, kulit sama kulit itu langsung tergesek-gesek. Ini selain nggak nyaman, sakit, juga menimbulkan resiko karena pada saat gesek-gesekan itu bisa terjadi mikrotrauma, dan mikrotrauma itu lebih mempermudah terjadinya infeksi. Flora normal yang ada di permukaan kulit bisa masuk ke dalam melalui mikrotrauma itu, jadinya ujung-ujungnya ya di nyari penyakit juga. Apalagi kalau mencukur-cukur itu kan harus dilakukan terus-menerus untuk maintain. Soalnya kalau nggak terus-menerus nanti itu rambut kemaluan yang baru numbul itu gatel, jadi harus terus-menerus ya. Kalau terjadi peradangan, radangnya kronis. Namanya radang kronis itu ya macam-macam nanti akibatnya. Ya, jadi nggak perlu kayak gitu-gituan sebenarnya. Dokter Tirta, ini gimana sih orang ditanyanya umur berapa kok jawabannya malah ngalor ngidul? Jawab aja umurnya berapa. Ya, kalau menurut saya sih nggak ada umur yang pas untuk mulai mencukur-cukur ini karena memang nggak disarankan. Gitu. Alasannya apapun nggak disarankan. Secara kesehatan ini ada resikonya dan nggak ada manfaatnya. Kalau sobat sehat kepengen botak area intimnya, nggak ada rambutnya, menurut saya sih yang paling bisa dilakukan dengan resiko yang lebih minimal dibandingkan mencukur adalah dengan merusak akar rambut. Ada beberapa prosedur yang bisa dilakukan untuk merusak akar rambut dari rambut kemaluan supaya itu nggak numbuh lagi. Bisa dengan kimia, bisa dengan laser, dengan apa. Dengan berbagai prosedur itu masing-masing ada resikonya juga. Dan menurut saya nggak ada manfaatnya, jadi nggak disarankan sih. Lebih baik alami aja. Kalau memang mau ya paling banter digunting aja, disisain setengah atau 1 senti. Ya, jadi itulah jawaban saya sih, nggak ada umur yang pas, yang tepat untuk mulai mencukur, nggak ada. Memang nggak disarankan. Semoga penjelasan saya ini memberi pencerahan dan bermanfaat. At least mengurangi risiko terjadinya peradangan, risiko terjadinya ingrown hair, risiko terjadinya infeksi akibat cukur-mencukur rambut kemaluan. Kalau menurut Sobat Sehat penjelasan ini bermanfaat, boleh like video saya, lalu subscribe, dan aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng, supaya kalau setiap kali saya upload video baru, Sobat Sehat akan dapat pemberitahuan dari YouTube. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat dan jadi berkat. Salam sehat selalu.